Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan berikutnya, kata beliau, setelah kita memahami hubungan sebuah kata dengan maknanya dan kemudian itu sudah menjadi sesuatu yang berlaku di antara mereka yang memang berbicara dengan bahasa tersebut, maka tibalah kemudian masa di mana manusia menggunakan kata itu sesuai dengan maknanya. Penggunaan sebuah kata untuk maknanya itu disebut dengan isti'mal, di mana di saat seseorang menggunakan sebuah kata, yang mana pasti ketika dia menggunakan sebuah kata itu dalam rangka untuk menyampaikan apa yang dimaksud, yaitu apa yang dimaksud oleh kata tersebut, ya bukan sesuatu yang lain, maka itulah namanya isti'mal. Jadi penggunaan sebuah kata oleh seseorang dalam rangka dia memang ingin untuk menghadirkan makna daripada kata tersebut dalam benak, dalam pikiran orang yang mendengarkannya, ya. Sedangkan katanya disebut mustakmal dan makna yang diinginkan daripada kata tersebut adalah mustakmalan fih, ya. Sedangkan keinginan si pembicara untuk menyampaikan apa yang dia inginkan dengan kata tersebut disebut dengan iradah isti'maliyah. Ba'da an yudha'al lafzu li ma'nan, setelah sebuah kata diletakkan untuk sebuah makna, yusbihu tasawwurul lafzi sababan li tasawwuril makna. Maka penggambaran, deskripsi, membayangkan sebuah kata itu adalah sebab untuk menghadirkan maknanya. Wa ya'ti 'inda idin daurul istifadah. Setelah itu tibalah masa penggunaan hubungan, yani dari satu kata kepada maknanya. Min hadhil alaqah al-lughawiyah allati qamat bainahuma. Fa idza kunta turidu an tu'abbira an dzalika li syakhsin akhar, ketika kamu menginginkan untuk menyampaikan keinginanmu untuk menghadirkan sebuah makna kepada seseorang yang lain, wataj'aluhu yatasawwaruhu, dan menjadikan orang itu menggambarkan, hadir dalam benaknya fi dhihnihi, sesuatu yang kamu inginkan itu, fa bi imkanika an tantiqa bidzalikal lafdha, maka kamu bisa untuk melafadzkan, mengungkapkan dengan kata itu. Ini salah satu nikmat yang ada pada kita di mana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan sebuah kata. Andaikan kita tidak bisa menyampaikan dengan sebuah kata sebagai penggantinya apa yang kita inginkan, seperti orang yang tidak tahu bahasanya, maka terpaksa kita harus bawa bendanya. Misalnya saya ingin beli kacamata, maka saya harus tunjukkan kacamata ketika di toko itu misalnya, ya, atau bawa contoh dari rumah gitu kan, misalnya tidak kelihatan di toko itu jualan sesuatu yang kita inginkan, terpaksa harus kita bawa contoh atau kita tunjukkan gambar mungkin dengan handphone kita atau yang lain. Itu susah sekali untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Benda-benda materi mungkin masih bisa terbantu dengan gambar, dengan menunjuk dan semacamnya, tapi yang tidak materi, yang konsep, yang abstrak, wah lebih susah lagi. Ya. Wahina yasma'uhu sahibuka yantaqilu dhihnuhu ila ma'nahu bihukmi alaqati sababiyyati bainahuma. Ketika temanmu itu mendengar apa yang kamu katakan, maka akalnya, otaknya akan berpindah kepada maknanya. Kenapa? Ya karena pembahasan sebelumnya, yaitu bahwa memang ada hubungan antara keduanya. Wa yusamma istikhdamuka al-lafdhu biqasdi ikhtari ma'nahu fi dhihni as-sami' isti'malan. Dan di
sebut penggunaanmu terhadap dan penggunaanmu terhadap sebuah kata untuk menghadirkan, untuk mengadakan pada orang tersebut, ya, sehingga dia siap untuk kemudian menghadirkan maknanya, itu disebut dengan isti'mal, ya. Wa yusamma istikhdamuka al-lafdha biqasdi ikhtari ma'nahu fi dhihni as-sami' isti'malan. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا. Jadi penggunaan sebuah kata artinya fi ma'nahu, penggunaan sebuah kata untuk makna yang diinginkan itu, yakni dengan kata lain artinya ijadus syakhsi lafdhan, seseorang mengadakan wa yusammal lafdhu musta'malan, dan dinamakan lafaz yang digunakan itu, kata yang digunakan itu musta'mal. Wal makna, sedangkan makna yang diinginkan dari lafaz tersebut musta'malan fihi. Wa iradatul musta'mal, pasti orang yang menyampaikan itu ada keinginan dalam dirinya untuk menghadirkan sesuatu, menghadirkan makna dari kata tersebut. Ikhtaral makna, menggunakan lafaz itu untuk menghadirkan makna, fi dhihnis sami', pada benak orang yang mendengarkan, antariqil lafzi iradatun isti'maliyah, itu disebut dengan keinginan untuk menggunakan. Sampai sini saya kira jelas. Matlab yang lain yang ingin disampaikan adalah penegasan dari beliau bahwa setiap orang yang menggunakan sebuah kata untuk makna itu, pada hakikatnya sebenarnya yang diinginkan bukan menghadirkan kata, tetapi menghadirkan lafaz. Bukan kata itu sendiri yang diharapkan. Bukan kata itu sendiri yang diharapkan hadir di kepalanya orang yang mendengar, tapi justru lafaznya. Tapi untuk melihat diri kita, melihat, itulah kita gunakan cermin. Itulah yang disebut dengan bahwa penglihatan, perhatian ada dua. Ada perhatian mandiri, ya, istiqlali, tapi ada yang disebut dengan mir'ati, yakni hanya cerminan. Dan orang yang mengatakan sebuah kata itu pasti dia sudah hadir dalam kepalanya, dalam benaknya, deskripsi tentang makna yang dia inginkan. Ya. Jadi tidak hanya kata, tapi maknanya juga terdeskripsikan. Wa yahtaju kullu isti'malin ila tasawwuril musta'mil lil lafzi wal lil makna. Dan setiap penggunaan itu butuh kepada deskripsi. Orang yang menggunakan itu butuh kepada deskripsi apa? Lafaz dan makna. Jadi menggambarkan katanya dan juga menggambarkan maknanya. Jadi tidak cukup dia hanya paham kata tapi tidak paham makna. Mustahil orang akan kemudian mengatakan sesuatu sementara dia pahamnya hanya kata saja, dia tidak paham maknanya, dia tidak akan menyampaikan itu. Ghaira anna tasawwurahu lil lafzi yakunu adatan ala nahwil lihazil ali al mir'ati. Hanya saja penggambaran dia untuk kata itu biasanya sebagai perhatian, konsentrasi, sebagai alat dan cermin, alat atau cermin. Wa tasawwuruhu lil makna ala nahwil lihadzil istiqlali, sementara penggambarannya kepada maknanya itu dengan perhatian, konsen, istiqlal, yakni mandiri.
kal mir'ati was-sura, seperti hubungannya antara perhatian mandiri dan perhatian alat atau media itu seperti cermin dan gambar. Jadi gambar kita, ketika kita melihat sebuah cermin, yang kita inginkan adalah gambar kita, bukan cerminnya. Karena itu kadang-kadang ketika melihat cermin yang mungkin pecah atau misalnya kotor, kita tidak tahu kadang-kadang bahwa itu kotor atau pecah. Karena fokus kita kepada bukan cerminnya, tapi pada wajah kita. Fakama talhadzul mir'ata, sebagaimana kamu memperhatikan, konsentrasi kepada, fokus kepada cermin, wa anta ghafilun anha, dan kamu lalai dari cermin itu. Tidak fokus kepada cermin. Lihatnya apa? Kullu nadharika ila surah. Semua perhatianmu, fokusmu kepada gambarmu sendiri. Kadzalika talhadzul lafdha bi nafsi tariqah. Begitu juga kamu memperhatikan kata dengan cara seperti itu. Bima huwa mir'atun lil makna. Wa kata tersebut sebagai cermin untuk makna. Wa anta ghafilun anhu, dan engkau lalai kepada kata itu. Wa kullu nadharika ilal makna, dan semua perhatianmu kepada makna. Karena itu kadang-kadang kita menggunakan kata yang salah karena laklakatul lisan, ya. Kata kita ucapkan salah, tapi maksudnya adalah jelas misalnya. Yang dengar pun jelas bahwa yang dimaksudkan bukan kata itu, dia hanya salah mengucap. Itu menunjukkan bahwa kata itu tidak lain hanya pintu saja. Sehingga ketika dipahami, ya udah, walaupun salah tetap dipahami. Walaupun di sini tetap saja beliau menyampaikan, mungkin di antara kita ada yang kemudian bertanya, lah Anda tadi di awal bilang bahwa perhatian kita itu, atau perhatian orang yang sedang menyampaikan itu kepada kata, yakni seperti melihat cermin, kan perhatiannya kepada cermin. Tapi pada saat yang sama, enggak, kita lalai pada cermin, tapi perhatian aslinya kepada misalnya makna. Loh, itu bukan tanakut, bukan berarti kontradiksi di mana satu masa, satu saat, dalam satu arah, ya, dalam satu objek kita lalai dan kita juga perhatian. Tidak mungkin kan, itu kontradiksi. Kalau kita lupa, lalai, berarti kita tidak konsen. Sementara kita bilang konsen pada melihat cermin, tapi maksudnya sehingga kita lalai kepada cermin, kan gitu. Ini tanakut. Beliau mengatakan, fa in qulta kaifa alhadzul lafdha wa ana ghafilun anhu. Bagaimana saya memperhatikan kata dan saya pada saat yang sama lalai tentangnya. Hal hadza illa tanaqudun, bukankah ini adalah kontradiksi? Aja buka. Para ulama itu mengatakan bi anna li hadzal lafdzil mir'ati ifna'un lil lafdhi fil ma'na. Benar, Anda melihat kaca, tapi pada saat yang sama penglihatan Anda pada kaca itu melebur, menyebabkan tidak ada kaca itu. Tapi yang Anda hadapi adalah wajah kita sendiri. Ifna'un lil lafzi fil makna, melebur pada maknanya. Maksudnya annaka talhadhuhu mundakkan fil makna. Artinya kamu menyaksikannya melebur pada maknanya. Jadi yang dilihat makna, bukan kata lagi. Kata itu sudah hancur, habis. Wa binafsi lihadzil makna wa hadan nahwu min lihadzi syai'in faniyan fi syai'in akhar yajtami'u ma'al ghaflati anhu. Penglihatan, konsentrasi kita kepada makna dengan cara begini, di mana sebenarnya penglihatan aslinya memang untuk makna, sementara kata itu hanya pintu, hanya jembatan, dan dia lebur, artinya tidak ada lagi kata itu sudah. Itu tidak tanakut.
Ya, ketika Anda lupa pada kata itu karena memang dia lebur jadi satu. Jadi tidak ada lagi dua di situ, yang ada satu karena yang satunya sudah melebur padanya. Ya, itu kenyataan yang memang kita lakukan sehari-hari. Karena itulah di sini pentingnya pembahasan ini di sini apa? Salah satunya adalah di mana eh, ketika orang menggunakan satu kata itu mustahil kemudian yang dimaksudkan dengan kata itu dua makna. Kata yang memang punya dua makna misalnya. Kata yang punya beberapa arti, pasti yang dimaksudkannya adalah satu. Kenapa? Karena tidak mungkin satu kata melebur kepada banyak, meleburnya kepada satu. Ya, meleburnya kepada satu. Begitu juga kalau misalnya ada bagian-bagiannya, maka yang dimaksudkan pasti satu. Karena tidak bisa satu kata itu melebur pada A, kemudian nanti satu kata itu juga melebur pada B. Tidak bisa. Ketika dia melebur pada A, selesai. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang akan dileburkan pada B. Tidak ada lagi yang kemudian akan tenggelam dan menyatu pada B. Enggak. Ketika dia sudah menyatu, melebur, tenggelam pada A, nanti selesai dan tidak ada lagi. Ya. Wa ala hadzal asas, dan karena prinsip inilah zahaba jama'atun, beranggapan sekelompok ulama usul kasahibil kifayah, seperti pengarang kitab Al-Kifayah yaitu Al-Ukhun Al-Khurasani rahimahullah, ila istihalat isti'malil lafzi fi maknayain. Ada kemustahilan menggunakan kenapa mustahil? Karena ini menuntut ya penghancuran sebuah kata dalam sebuah makna, misalnya A, dan penghancuran juga dalam makna yang lain yaitu B, misalnya wa fi dzaka wala yuqalu, dan tidak logis, tidak masuk akal ifna usyai'il wahid marrataini, menghancurkan satu hal kepada dua atau dua kali. Karena ketika dihancurkan pertama habis. Kalau habis ya sudah tidak bisa dihancurkan lagi untuk sesuatu yang lain. Karena di situ berarti berkumpul antara kita bilang ada atau habis. Ketika kita bilang bahwa ini dileburkan pada A, artinya sudah habis. Kalau sudah habis, nggak bisa kita hukumi ada untuk dileburkan pada B. Itu istimewa naqidain. Fi ardin wahid, tentu dalam satu arah. Kan kemudian dari sisi yang lain atau pada objek yang lain, ya ini bukan satu kata kepada A tapi misalnya dua kata, itu lain lagi. Fa in qulta bi imkani an uwahhida bainal ma'nayain bi an ukawwina minhuma murakkaban mustamilan alaihima ma'an. Mungkin kamu mengatakan bahwa bukankah kita bisa untuk menyatukan dua makna? Dua makna disatukan. Sehingga yang satu itu menggunakan sebuah kata, di mana kata itu melebur pada makna yang satu, yang sebenarnya ada dua misalnya. Apa tidak bisa? Bi an ukawwina minhuma murakkaban. Misalnya saya jadikan dari dua makna itu sebuah yang tersusun, yang murakkab. Mustamilan alaihima, dengan mencakup kedua-duanya. Wa ufnil lafdhali hadhan fi dzalikal murakkab, dan saya hancurkan lafaz itu kepada yang murakkab. Yang murakkab itu ada dua, bisa dong. Misalnya kalau kita katakan misalnya timun, ya kan? Timun ya pasti maksudnya ya benda timun yang punya ciri khas tertentu. Kemudian kalau kita katakan mangga, berarti dia juga adalah buah yang punya begini. Bisa enggak ada satu kata yang kemudian
dia mewakili timun dan mangga juga. Sehingga ketika kata itu disebut, maksudnya adalah dua itu. Kita bisa bilang misalnya buah, ya kan? Buah itu adalah mencakup timun dan mangga. Apa begitu? Enggak dong. Karena ketika kita bilang buah, betul, bahkan mencakup semua buah-buahan. Tapi tidak ada di situ yang dimaksudkan adalah timun dan mangga. Tidak ada bahwa buah yang kita pahami, yang hadir di benak kita, bukan mangga, bukan timun saja, tapi segala sesuatu. Dan artinya apa yang kita inginkan tidak hadir. Sementara kita menginginkan mangga, kan gitu. Kanal jawabu, jawabannya inna hadza mumkinun. Ini mungkin, walakinnahu isti'malun lil lafzi fi ma'nan wahid. La fi ma'nayain. Tapi penggunaannya itu adalah penggunaan kata untuk satu makna, bukan dua makna. Yaitu apa? Ketika kita bilang buah, ya buah itu diletakkan, orang yang mendengarnya akan hadir di benaknya apa yang disebut buah, kan gitu. Bukan semua anggota buah akan hadir, enggak, tidak akan hadir begitu. Yang hadir adalah ya buah. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan buah, maka yang hadir di benak kita itu bukan meja, bukan hewan, gitu kan, bukan manusia. Artinya kata buah ini adalah sebuah kata yang punya satu makna, yaitu benda buah-buahan itu, tanpa harus kemudian teridentifikasi apa maksudnya, dan itu berarti tidak menghasilkan apa-apa. Kan sama dengan tebak-tebakan, dibilang bisa nggak kita sebutkan 5 buah-buahan, ya, 5 buah-buahan, tapi dengan satu kata saja atau 1 detik gitu. 5 buah-buahan. Nggak bisa kita sebut misalnya mangga, apel, ananas, kemudian bengkuang, dan kemudian timun. Ini sudah lewat dari 1 detik. Ya, tidak bisa. Karena jawabannya itu tebak-tebakan, jawabannya bisa, yaitu rujak misalnya. Rujak itu mencakup ya timun, ya enggak, ya salah. Ini tebak-tebakan yang salah, dalam artian cara berpikirnya salah, ini falasi. Rujak itu tidak menunjukkan timun, bengkuang, enggak, dia rujak punya makna. Jadi yang hadir di benak kita adalah makna. Kalau kita supaya lebih hidup, ini pembahasan usul tidak kering dengan teori saja, apa misalnya faedahnya dalam istinbat hukum? Nah, salah satunya adalah misalnya, ikhwan, asatidzah belajar bahwa misalnya dalam fikih itu mandi, kalau itu adalah mandi janabah, bisa mencakup wudhu. Artinya cukup mandi janabah dan tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau mandi yang lain adalah perlu wudhu. Misalnya mandi haid, mandi nifas, perlu wudhu. Mandi istihadah, perlu wudhu. Mandi menyentuh mayat, karena menyentuh mayat wajib wudhu lagi setelah mandi. Mandi sunnah, perlu wudhu lagi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Quran yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat tentang wudu, ya. Jadi orang yang punya hadas kecil mau sholat, dia wajib untuk wudu. Terus ayatnya mengatakan selanjutnya, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Bersucilah di sini maksudnya apa? Mandi. Kenapa mandi? Karena kalau wudhu sudah disebut tadi di awal. Yakni kalau hadas kecil, kewajibannya wudhu. Dan kalau hadas besar, maka kewajibannya mandi. Perlu wudhu lagi enggak? Enggak. Kenapa? Inilah fungsinya ada taksim, ada perbedaan. Dalam mantik disebut bahwa kalau kita buat pembagian, itu pasti beda. Kalau buat pembagian tidak beda, namanya bukan pembagian. Misalnya murid atau murid-murid Yapi itu ada 2, ada laki, ada perempuan. Terus
Yang laki misalnya harus bayar 500.000 setiap bulan. Yang perempuan bayar 500.000 juga. Loh, ngapain dibagi dua? Nggak perlu dibagi laki perempuan kalau sama-sama wajibnya 500. Untuk apa pembagian? Pembagian itu menuntut adanya perbedaan. Misalnya kita bilang, murid Yapi itu ada dua macam. Ada laki, ada perempuan. Yang laki wajib pakai songkok dan gamis, yang perempuan wajib pakai jilbab misalnya. Itu baru benar pembagian. Tapi kalau satu sama saja, maka itu tidak benar pembagian. Dan pembagian itu harus berlawanan. Jadi ini tidak bisa ke sini, ini tidak bisa ke sini. Maka dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika orang punya hadas kecil wajib wudhu, ketika hadas besar wajib mandi. Artinya tidak perlu wudhu, cukup mandi. Tapi semua hadas besar enggak. Yaitu wa in kuntum junuban. Ayat itu mengatakan dengan jelas bahwa kalau kamu junub, maka mandilah. Terus untuk selain junub, wajib mandi besar. Terus wajib juga wudhu. Iya, karena ayat ini adalah junub disebut. Lah, kenapa kata junuban tidak berlaku untuk juga haid, nifas, dan seterusnya? Nah, prinsip ini berlaku. Bahwa ketika seseorang mengatakan tadi buah, maka artinya adalah buah. Tidak bisa kemudian dengan kata buah itu dan seterusnya. Sebagaimana kita bilang kata rambutan, maksudnya rambutan. Tidak bisa kemudian berlaku untuk semua buah. Nggak bisa. Ini juga begitu. Ketika disebut junuban, maka tasawur si pembicara, dia menginginkan ada di benak kita tasawur tentang junub. Dan tidak bisa lagi digunakan untuk yang lain. Kata junuban adalah hancur, lebur dalam apa itu junub. Nggak bisa digunakan lagi untuk haid, nggak bisa digunakan lagi untuk nifas, dan seterusnya. Ya, itu contoh satu. Yang kedua, misalnya pada ayat tentang iddah, dikatakan bahwa orang yang ditolak oleh suaminya, perempuan yang ditolak oleh suaminya, tolak rajai, tolak pertama, fa'iddatuhunna salah satu quru. Ya, iddah mereka adalah 3 kali quru. Apa quru itu? Quru itu dalam bahasa Arab bisa maksudnya masa suci, bisa maksudnya masa haid. Terus ya mungkin kata quru ini yang punya dua makna. Bermakna dua-duanya. Tidak bisa. Harus salah satunya. Walaupun dia termasuk yang dalam mantik disebut apa itu? Mustarak ya, punya dua makna. Tapi tetap saja bahwa dia harus dipakai untuk salah satunya. Anda menginginkan untuk mengatakan kepada kita maksudnya adalah 3 kali suci atau 3 kali haid, makanya harus dicari maksud daripada ayat ini apa, 3 kali suci atau 3 kali haid, dan beda masa 3 kali suci dengan 3 kali haid. Karena itu dalam mazhab Ahlul Bait harus dicari itu apa maksudnya, dan misalnya dalam hadis Imam Ja'far Shadiq atau yang lain, oh ternyata maksudnya adalah masa suci, selesai, ya. Masih ada waktu rasanya. Al-haqiqatu wal majaz. Loh, kita mengenal dalam bahasa itu kadang-kadang digunakan untuk hakiki ataupun majazi. Loh, kok bisa satu kata digunakan untuk hakiki dan juga digunakan untuk majazi? Tidakkah bertentangan dengan tadi? Tidak. Kenapa? Karena penggunaan kata untuk hakiki itu adalah makna sebenarnya. Artinya ketika seorang menggunakan sebuah kata, maka pasti yang dimaksudkannya hakiki. Tapi kalau dia inginkan majazi karena adanya kesamaan, maka dia harus menggunakan qarina, menggunakan adanya indikasi bahwa memang yang dimaksudkannya adalah majazi. Loh, kok bisa sebuah kata yang punya makna hakiki juga dimaksudkan majazi pada kondisi yang lain dengan qarina? Itu karena adanya kesamaan. Kesamaan itulah yang menyebabkan juga hadir di benak kita yang daripada kata majazinya. Karena
itu ketika tidak ada qarina, maka yang dipastikan yang dimaksudkan adalah hakiki. Walaupun mungkin majazinya juga hadir, dalam artian untuk kemudian kita pastikan yang mana, dan pasti melebur di salah satunya, tapi ketika tidak ada qarina, maka maksudnya itu. Tapi ketika ada qarina, maka qarina itulah yang mengidentifikasi bahwa yang dimaksudkan majazi dan lebur pada majazi. Dan bukan yang dimaksudkan adalah hakiki. Tidak bisa digunakan hakiki dan majazi pada saat yang sama. Fasti'malul haqiqi huwa isti'malul lafzi fil ma'nal mawdu' lahu. Penggunaan hakiki itu adalah penggunaan lafaz pada makna yang memang diletakkan untuknya. Alladzi qamat bainahu wa bainal lafzi 'alaqatan lughawiyyah bisababil wad'. Yang mana memang ada hubungan sebab akibat sesuai dengan teori wad' yang sudah kita bahas. Karena diletakkan untuk itu, maka terjadilah hubungan. Dengan penjelasan Syekh Sadr juga, karena selalu digunakan, ada juga manusia yang selalu menghubungkan, maka ini terhubunglah. Walihada yutlaqu 'alal ma'nal mawdu' lahu ismal ma'nal haqiqi. Karena itu disebutkan untuk penggunaan yang memang dihasilkan daripada al-wad' dan qarnul akid itu, terjalinlah hubungan yang kuat dan digunakan untuk itu, maka berarti itulah yang hakiki. Itulah disebut dengan al-ma'nal hakiki. Terus wal isti'malul majazi, sedangkan penggunaan untuk majazi huwa isti'malul lafzi fi ma'nan akhar. Penggunaan sebuah kata untuk makna lain. Lam yudha' lahu, dia tidak diletakkan untuk itu. Walakinnahu yushabihu bi ba'dil i'tibarat. Tetapi dia menyerupai dengan beberapa, katakan, catatan, dengan beberapa dimensinya, dengan beberapa anggapannya, dia menyerupai. Karena menyerupai, maka digunakan juga. Artinya kemudian pelan-pelan sepertinya diletakkan juga untuk ini. Padahal pada awalnya tidak diletakkan untuk itu. Tidak disepakati untuk itu. Alladzi wudi'a lahu wa mithaluhu an tasta'mila kalimatal bahr. Contohnya adalah kamu menggunakan kata al-bahru, laut. Ya. Jadi ketika kita bilang idhab ilal bahri ya waladi, pergilah wahai anakku ke laut. Sampai di sini dia akan memahami, orang akan memahami bahwa maksudnya memang disuruh pergi ke laut, ke pantai. Tapi ketika kita menggunakan kata al-bahru tidak titik di situ, ya, kemudian kita katakan ya waladi idhab ilal bahri wastami' minhu wa ta'allam minhu, misalnya. Wahai anakku, pergilah ke laut dan dengarkan apa yang dia katakan atau dengarkan darinya, belajarlah darinya. Itu maksudnya adalah bukan laut, tapi orang yang banyak ilmunya. Loh, kok bisa orang banyak ilmunya itu disamakan dengan laut? Ya, ada kesamaannya. Sebagaimana laut itu luas, sebagaimana laut itu banyak airnya, begitu juga al-alim luas pandangannya. Al-alim banyak ilmunya, banyak informasinya, banyak yang dia ketahui. Nah, disamakan atau diserupakan dengan laut. Fil alimil ghazir ilmuhu, digunakan untuk kata orang alim, untuk makna orang alim yang deras ilmunya, yang banyak ilmunya, li'annahu yushabihul bahra, karena orang alim itu menyerupai laut, minal ma'i fil ghazarati wassa'ah, menyerupai laut dari sisi air, kalau di laut air yang banyak, nah, dari sisi banyaknya, ghazara, derasnya, dalam hal air dia deras, wassi'ah, dan juga luas. Orang yang punya ilmu, dia punya keluasan informasi, banyak informasi dan seterusnya.
Wa yutlaqu 'alal ma'nal musyabih lil mawdu' lahu, dan diungkapkan, disebut untuk makna yang menyerupai itu, menyerupai yang kata diletakkan untuknya, ismul ma'nal majazi, disebut dengan makna majazi. Tu'tabaru alaqatul lafzi bil ma'nal majazi alaqatun atau alaqatan tsanawiyatan, dan dianggap hubungan lafaz dengan makna majazi itu hubungan yang kedua. Jadi ada hubungan yang kedua. Kok bisa? Natijatan an alaqatihil lughawiyyah al-awwaliyah bil ma'nal mawdu'ilah. Sebagai hasil daripada hubungannya secara bahasa yang pertama untuk yang memang diletakkan. Ya. Li'annaha tanba' an syabahil qa'im bainal mawdu'i lahu wal mawdu'il majazi. Kenapa kata alim diletakkan untuk orang yang punya ilmu banyak? Alim ya memang. Alim memang untuk itu dari awal. Kenapa al-bahru diletakkan untuk lautan? Ya dari situ memang dari awal. Nah, kemudian karena al-bahru itu punya keluasan, punya ilmu yang punya air yang banyak, maka ada misdak lain, ada katakan orang yang punya ilmu banyak. Itulah orang alim. Loh, berarti ada kesamaan dong, sama-sama banyak. Ya, kesamaan banyaknya itulah kemudian menyebabkan ini ada penularan gitu ya. Tanba, jadi muncul anis syabahil qaim, karena kesamaan, keserupaan yang ada antara makna yang memang maudhu lahu, makna yang memang diletakkan, wal makna majazi, dan makna yang lain yang tidak diletakkan itu yang bisa digunakan. Wal isti'malul haqiqi yu'addi gharadahu, dan penggunaan hakiki itu bisa menyampaikan, merealisasikan tujuannya. Selesai, orang setiap menggunakan laut, pahamnya semua adalah itu. Jadi benar apa yang saya inginkan, bahwa saya ingin menyuruh anak saya untuk ke laut, untuk rekreasi dan semacamnya. Dengan mengatakan idhhab ilal bahri. Selesai. Wa huwa intiqalu dhihni sami' ila tasawwur al-ma'na biduni ayyi syartin. Maksudnya selesai dan merealisasikan tujuannya itu artinya ketika dia mengungkapkan itu kata hakiki, maka si pendengar akan hadir di kepalanya apa yang dimaksudkan, apa makna yang diinginkan, gambaran daripada makna yang diinginkan, yaitu laut. Biduni ayyi syartin, tanpa ada syarat tertentu, tidak ada keharusan lagi untuk mengatakan kata yang lain dan seterusnya. Lianna alaqata sababiyatil qa'imah fil lughati bainal lafzi wal ma'nal mawdu'i lahu kafilatun bitahqiqi hadzal gharad. Loh, kenapa kok enggak perlu lagi? Ya, karena sudah ada hubungan secara bahasa, hubungan antara lafaz dan makna yang memang diletakkan itu sudah menjamin, kafilah, sudah menjamin bahwa itu sudah ada hubungan, dan itulah yang dimaksudkan. Kafilah bitahqiqil gharad. Menjamin untuk merealisasikan maksudnya. Tapi majazi, ya karena tidak diletakkan untuk itu, maka tidak menjamin. Karena tidak menjamin, perlu adanya yang menjamin. Itulah yang kita sebut dengan qarinah. Wa ammal isti'malul majazi fahuwa la yantaqilu dhihnus sami'i ilal ma'na. Adapun makna majazi, maka tidak bisa kemudian menyebabkan la yanqul, tidak bisa memindahkan akal atau benak yang mendengarkan itu kepada maknanya, pada makna yang dia inginkan, tidak kepada makna aslinya. Idh la tujad alaqah lughawiyya wa sababiyyah bainal lafdhil bahri wal alim. Karena tidak ada hubungan kebahasaan, sebab akibat kebahasaan antara al-bahar dan al-alim. Fayahtajul musta'mil likay yuhaqqiqa gharadahu fil isti'malil majazi ila qarinatin tashrahu maqsudahu. Maka seorang mustakmil butuh untuk bisa merealisasikan itu kepada apa? Qarina. Qarina tujuannya apa? Tashrahu maqsudahu. Dia akan menjelaskan apa yang dia maksudkan. Fa'idha qala mathalan bahrun fil ilm.
ya misalnya idhab ila ilal bahri fil ilm misalnya, atau kita bilang bahwa misalnya fulanun bahrun fil ilm, kanat kalimatun fil ilm qarina, kata fil ilmi itu adalah qarina untuk menunjukkan bahwa yang dimaksudkan makna majazi. ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. Karena itu dikatakan biasanya dalam ilmu usul atau mungkin juga dalam balaghah dan yang lain bahwa ketika yang diinginkan adalah bahwa penggunaan majazi itu butuh kepada qarina, sedangkan penggunaan hakiki tidak. Dunal isti'malil. Dan dari situ juga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika orang mengatakan sesuatu dan kemudian hadir di benak setiap kita yang tahu bahasa itu, maka yang hadir itulah makna hakiki. Ya, al-mutabadar itulah makna hakiki. Dengan kata lain, al-mutabadar itu menjadi barometer bahwa itulah makna hakiki. Wa numayyizul makna al-haqiqi anil makna al-majazi. Kita bisa membedakan antara makna hakiki dengan makna majazi, yaitu dengan cara apa? At-tabadur. Ini ketika memang terlintas di benak kita. Ketika orang mengatakan memang hadir di benak kita. Ya, min haqqil lafzi. Bahwa tabadur itu betul-betul haknya kata. Betul-betul ada di dalam setiap kata. Lianna tabadur kadzalik yakshifu 'anil wad'i kama taqaddam. Dan tabadur itulah yang menyingkap tentang bahwa memang kata itu diletakkan untuk itu, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ini dalam pembahasan tadi itu, ini apa hubungannya substansi atau wad'i dan kemudian qarnul akid ya. Kemudian terakhir beliau mengatakan bahwa kadang-kadang bisa jadi sebuah kata yang hakiki punya majazi, tapi justru yang majazi itu menjadi hakiki. Ada inqilab, ada terjadi perubahan, ada terbalik. Yang awalnya adalah hakiki untuk sebuah kata A, tapi tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba, tapi karena penggunaan yang kemudian berulang-ulang dan seterusnya, sehingga menyebabkan enggak ya untuk B. Padahal untuk B itu majazi. Sehingga kemudian tidak diperlukan lagi adanya qarina karena sudah berganti. Loh, kok bisa begitu? Ya itulah fungsinya adanya berulang-ulang dan akal manusia yang kemudian ketika penggandengannya bukan dengan A lagi tapi dengan B. Sehingga artinya dengan B itulah hakiki. Dengan B itulah menjadi tabadur. Setiap orang dengar akan yang ada di benaknya menjadi B bukan A lagi. A sudah ditinggal misalnya. Itu namanya sudah berpindah dari hakiki kepada majaz. Dan kata Said Soder, beliau menggunakan atau beliau menunjukkan kelebihan teori beliau qarnul akid. Disinilah kita bisa memahami kemudian perbedaan antara teori ini dengan yang lain. Bahwa kalau hanya ta'ahud, kalau hanya kesepakatan orang dulu, ya tidak mungkin berubah. Sudah disepakati bahwa kata A punya makna hakiki, misalnya bla bla bla. Tidak bisa kemudian kata A ini punya makna hakiki bla 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 lain. Sudah disepakati. Tapi karena kita punya teori yang ketiga bahwa ada di situ campur tangan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adanya selalu menggandengkan dan digunakan terus-menerus. Mestinya A itu digunakan untuk hakiki kepada bla bla bla. Tapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang lain secara majazi dan terus penggunaan untuk majazinya lebih banyak misalnya, maka akal kita menggandengkan ke situ bukan ke sini. Artinya itu yang kemudian hadir di benak kita ketika disebutkan kata itu, sehingga majazinya berarti berubah menjadi hakikat. Itu salah satu perannya al-qarnul akid. Wa qad lahadzal usuliyun
Dan para ulama ilmu usul telah memberikan perhatian juga. Bihaqqin, dengan benar mereka memberikan perhatiannya itu atau menyampaikan pandangannya itu dengan benar. Annal isti'mal al-majazi, bahwa penggunaan kata majazi, wa in kana yahtaju ila qarinatin, walaupun butuh kepada qarinah, fi bidayatil amri, pada awalnya, walakin, tetapi, afwan, sudah. Ya, walakin idza kathura isti'malul lafzi fil ma'na al-majazi biqarinatin wa takarrara dzalika bikathratin, kalau digunakan untuk makna majazi pakai qarinah tapi berulang-ulang, qamat bainal lafzi wal ma'na al-majazi alaqatun jadida, maka akan terbangun hubungan yang baru antara sebuah kata dengan makna majazi. Wa asbahal lafdhu natijatan lidzalika mawdu'an lidzalikal makna. Maka menjadilah lafaz itu karena penggunaan yang banyak itu untuk makna majazi, menjadi diletakkan untuk makna itu, bukan makna majazi lagi, untuk makna itu memang artinya menjadi makna hakiki. Wa kharaja 'anil majaz, dan dia keluar daripada majaz ilal haqiqah. Wala tabqa ba'da dzalika hajah, dan tidak perlu lagi saat itu kepada qarinah. Kondisi yang seperti ini, kata yang seperti ini, wa tusamma hadhil hala bil wad'i ta'ayyuni, yaitu disebut dengan al-wad'u ta'ayyuni, yakni peletakan sebuah makna kepada lafaz tidak dimaksudkan dari awal, tapi dengan perjalanannya kemudian terjadilah begitu, itu namanya ta'ayyun. Lawannya apa? Ta'yin. Ta'yin itu adalah enggak, memang diletakkan, ditentukan dari awal. Seperti pembahasan al-wad'u yang kemarin. Bainama tusamma amaliyatul wad'i al-mutasawwar minal wadi' bil wad'i ta'yini. Untuk kata yang memang diletakkan oleh wadi', yakni muassisul lughah, memang diletakkan kata air untuk benda itu, kata tisu untuk benda ini, kata kopiah untuk ini, itu kan memang pengasas bahasa, orang-orang dulu yang menggunakan bahasa itu awal-awal memang meletakkan kata-kata tersebut. Itu namanya ta'yini. Di setiap negara biasanya juga kemudian ada lembaga yang menetapkan bahasa atau kata-kata baru, ya, itu muassis lughah, itu kemudian berkembang saat ini menjadi lembaga bahasanya. Nah, itu ta'yini namanya. Tapi ketika tidak terjadinya karena penggunaan-penggunaan yang banyak, maka menjadilah itu namanya ta'ayyuni. Wa hadhihi adh-dhahirah yumkinuna tafsiruha bisuhulatin ala daw'i tariqatina. Dan fenomena seperti ini bisa dijelaskan dengan mudah sesuai dengan teori kami, pandangan kami, kata Said Bakar Sadar, fi syarhi haqiqatil wad'i wal alaqatil lughawiyah, dalam menjelaskan hubungan al-wad', hubungan peletakan kata dengan makna dan hubungannya dalam bahasa sehingga dia terjadi sebab akibat. Kenapa kok dengan mudah? Li'annana arafna, karena kita tahu annal alaqatal lughawiyah tansha min iqtiranil lafzi bil makna. Muncul bersumber hubungan bahasa itu, hubungan sebab akibat dalam bahasa itu dari mana? Bukan hanya karena diletakkan, tapi karena adanya penggandengan, iqtiran, selalu digunakan bersama, digandengkan, didekatkan, gitu ya. Berulang-ulang, miraran adida, au fi dzarfin mu'assir, atau di kondisi tertentu seperti yang dicontohkan sakit malaria kemarin itu. Fa idza stu'mila al-lafdhu fi ma'nan majazi miraran, maka kalau digunakan sebuah kata untuk makna majazi terus-menerus digunakan dalam makna majazi, seperti kita, kalau kita misalnya kita menggunakan sebuah kata khusus antara mungkin 10 orang, kata rahasia misalnya yang tidak dipahami orang lain,
Atau kita ubah, ya misalnya kalau orang lain memahami hujan itu artinya ya hujan, air misalnya. Tapi enggak, saya atau beberapa orang sepakat untuk mengatakan kalau kita enggak mau datang, misalnya kita sebut hujan. Artinya hari ini hujan, artinya kita enggak mau datang atau enggak mau masuk kelas, misalnya gitu ya. Itu apa? Itu kesepakatan baru gitu kan. Kesepakatan baru yang memang kemudian ada tak ini walaupun tak ininya mungkin terbatas. Tidak tepat dijadikan contoh seperti itu. Tapi karena itu tidak akan kemudian selamanya menjadi begitu dan tidak bisa umum hanya kepada keterbatasan itu saja. فإذا استعمل اللفظ في معنى المجازي مرارا كثيرة اقترن. Saya sadar ingin menekankan di sini bahwa kalau digunakan berkali-kali maka iqturina tasawwurul lafzi bi tasawwuri dzalikal ma'nal majazi. Maka akan tergandeng di benak setiap orang yang mendengarnya, tergandeng kata tersebut bukan untuk makna hakiki tapi tergandeng untuk makna majazi. Ya, berulang kali maka jadilah wa adda hadzal iqtiranul mutakarrir ila qiyamil alaqatil lughawiyyah bainahuma. Maka menyebabkan penggunaan yang berulang-ulang ini terbangunnya hubungan bahasa antara keduanya. Artinya seolah-olah memang ini diletakkan untuk itu dari awal. Tapi ini karena tidak dari awal, makanya disebut istilah bil wad'i ta'ayyuni at-ta'ayyuni. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.